berarti balik lagi di Depdagri. Yes, pekan ke-7 Liga 1 udah selesai semuanya. Dan bahkan kita udah masuk ke pekan 8. Seru banget walaupun ada beberapa insiden, tapi tetap Liga tetap bergulir sampai sekarang. Tapi sebelum lebih bahas dalam ke pekan 8 yang katanya udah dibolehin nih ada penonton sekarang. Seneng banget ya bisa ngobatin rindu ke stadion. Nah, kita sapa-sapa dulu aja nih dua pandit kita. Ada yang satu Bang Valen, CEO kita. Siap. Halo Bang, apa kabar? Baik. Gue kayak lagi acara seminar dikenalin jadi panelis. Ada Mas Hanif juga. Nah seru banget nih, ini udah dibolehin lagi nih ke stadion. Bang Valen setuju tapi seneng Bang? Saya dengan sangat menyesal bilang kayak belum pas ya. Belum pas tepat belum waktunya. Karena sekarang banyak kejadian-kejadian yang berhubungan dengan supporter gitu loh. Yang saat dimana belum boleh ke lapangan ya. Ada insiden bis, ada demo segala macam. Bisa kita bayangkan nggak kalau misalnya nanti memang diperbolehkan di stadion, tapi sarana-sarana dan sistem pendukungnya belum pas Masih gitu belum loh. Karena maksimal gue juga takutnya yang terjadi di luar stadionnya, ngumpul bareng, konvoy, yang gitu-gitunya loh, yang nggak ikut masuk sebenarnya karena memenuhi kuota di dalam, tapi mereka jadi di luar. Nah itu yang gue masih gue pikir masih perlu proses lah gitu loh untuk bisa emang langsung ke stadion kalau menurut gue sih. Kalau Mas Sebentar. Hanif gimana? Sudah 2 kali vaksin kan? Saya Ya. ya 2 kali saya. Sudah 2 kali kan? Iya. Oke, berarti saya buka. Berarti aman. Oh. Karena kita tahu sekarang masuk stadion pun syaratnya Apa? kalau mau Emang aman udah sudah boleh, 2 kali. benar? vaksin. Ini iya beneran boleh, terus kenapa kok tiba-tiba boleh Emang masuk udah ya? stadion sih? Bukan. Jadi yang Baru wacana, 229 kan? tuh iya, kalau masuk stadion harus sudah 2 kali vaksin. Oh, yang ini yang memang diperbolehkan. Iya, betul. Apalagi kita Oh, kan ini pasti orang-orangnya. yang di dalam sini juga sudah 2 kali vaksin. Artinya ini bagian dari bisa untuk masuk. Nah, Makanya kalau tadi pertanyaannya ada yang nggak mau vaksin, kita langsung keluarin tadi dari ruangan studio ada tuh. Oh ada. Ada. gua punya pendapat yang berbeda, Bro. Kenapa? Justru harus secara bertahap dimulai dengan adanya penonton. Cuman statusnya penonton ini penonton ya, bukan supporter loh ya. Nah, ini yang Mana nih? penonton. sama supporter bedanya? Beda. Jadi persepsi dari beberapa pihak beliau itu supporter lebih pada yang benar-benar militan ya. Oke. Dengan apa yang ada selama ini. Nah, kalau penonton bisa jadi dalam tahap awal mereka bukan saja supporter tapi bisa dalam kategori tertentu. Misalkan undangan dulu gitu. Nah, ini bertahap. Jadi prosesnya nanti akan sepengetahuan saya. Jadi informasi yang dapatkan dari teman-teman saya nanti akan sangat selektif. Sekarang masih digodok proses masuknya seperti apa. Oke. Yang masuk dalam kategori nanti yang dianggap sebagai penonton gitu. Kalau gue sih ngeliatnya kan karena memang kita kan akhirnya baru mulai liga musim ini nih. Ya. Artinya di Inggris, di Eropa juga waktu itu kan dia sampai mau akhir musim. Ya. Dari satu musim yang tanpa penonton baru mulai bertahap gitu loh. Betul. Nah kita baru berjalan kayak berapa, 5-6, apa satu seri lah. Ya. Baru satu seri gitu. Terus 2 berjalan ya. baru mau seri kedua. Kemudian kotanya pindah-pindah. Terus udah mulai ada gejolak gitu. Menurut gue terlalu beresiko kalau Ya. langsung sekarang. Oke, gini Bro. Risiko itu kan banyak banget. Iya benar. Bisa di internal kita, maksudnya Iya. stakeholder sepak bola. Betul. Tapi juga kalau dari kajian bahasa-bahasa pengamanan Kantipnas gitu kan. Ya. Nah ini yang memang perlu harus benar-benar di-clearkan ya. Mana Ya. yang menjadi ranah stakeholder, mana yang jadi Kantipnas. Karena memang isu Kantipnas ini paling mendominasi. Apa jaminannya supporter ya bukan penonton ya, tidak bikin ulah jika ada penonton di dalam. Memang ini yang perlu sampai saat ini benar-benar digodok dan dimaksimalkan. Oke. Plus bagaimana secara detailnya. Kan tidak semua supporter sudah 2 kali vaksin loh, Bro. Ya makanya kan dicek. Iya. Nah untuk kategori penonton dipastikan sudah 2 kali vaksin. Betul. Tapi gue bukan masalah melihat bahwa dia akan berulah atau enggak, tetapi bagaimana controlling yang ada ya benar-benar nggak vaksin 2 kali, jumlahnya sesuai nggak? Terus kemudian apakah mereka tidak dalam tanda kutip ribut ketika yang datang sekian, nggak taunya yang boleh masuk sekian, terus yang sisanya nih dialokasikannya kemana, disuruh pulang atau kemana? Kalau disuruh pulang nggak mau, mereka bikin acara juga di mana? Itu kan repot. Resiko. Apalagi tadi yang lo bilang misalnya simpatisan lah penonton ini ternyata bisa tamu undangan, bisa mungkin sponsor dan lain sebagainya. Yang namanya supporter pasti malah lebih tersinggung lagi. Iya. Loh, kita justru yang
fansnya kok malah yang dibolehin masuk duluan, Si penonton-penonton tamu-tamu lain. undangan misalnya. Nah, Gue gitu. malah Justru Itu itu, gimana? justru itu ketika mereka dikategorikan sebagai pemilih yang sah sebagai supporter, Ya. artinya ada tantangan. Ini sebenarnya ketika bola ini bergulir di dalam situasi pandemi kayak blessing in disguise kan. Di satu sisi ini menjadi alat promosi yang efektif kan. Ya. Ketika harus masuk berarti harus vaksin 2 kali. Sementara ini kan masih ada promosi. kewajiban. Betul. Nah, Terus lu harus punya apps. Iya, Berarti kayak gitu. HP lu harus punya yang bisa ada apps-nya. Mau Kalau nggak mau. HP-nya kayak bapak gua, kemarin masuk mall kagak bisa. Akhirnya bingung gua. ya itu ikut. yang harus diselesaikan bersama. Akhirnya gua- memang pasti ada pro Akhirnya gue kontra. masuk dulu, gue beli handphone dulu buat bapak gue pasangin Waduh. apps-nya depan security-nya. Nih, gua Enggak, bilang, pertanyaannya kalau nggak dimulai sekarang kapan lagi, Bro? betul. Karena gini, Tapi kan kenapa? ada juga orang tua kita kagak handphonenya tuh handphone yang jadul, bosku. Iya, Dia udah ada. bawa surat vaksin. Bukan smartphone. Iya. Udah bawa surat vaksin. Maksud gue kan surat vaksin lumayan lah. Udah membuktikan dia udah vaksin kan. Iya, iya. Tapi ya udah aturan adalah aturan. Kemarin akhirnya udah beli handphone dulu di dalam yang bisa pakai apps, beli langsung pasang apps. Dan satu lagi, ini kan tidak langsung secara frontal. Jadi ketika ini diterapkan, kan sampai saat ini masih putaran Wacana. belum kedua. resmi kan yang Udah resmi bakal udah ada penonton Inmendagri ini. sudah ada instruksi. Instruksi. Itu ya. Jadi Tapi ini undangan kapasitas di daerah yang hijau 25% dari kapasitas stadion Oh. atau 5.000. Kemarin di Papua boleh berapa tuh penonton Tan? Nah, itu yang di Papua ada. 50%. Oh boleh, udah Udah, 50%. udah boleh. Ya. Udah masuk. Karena gini, satu lagi. Ketika ini dipraktekkan berarti mengikuti seri kan? Ya. Oke, seri 2 sekarang di Jawa Tengah dan DIY yang kalau kita melihat angka hijaunya, angka yang lebih aman itu lebih mendingan. Artinya kalau dibandingkan dengan persentase jumlah yang sudah divaksin harusnya masuk dalam kategori aman. Belum lagi kalau kita melihat ya sampai saat ini masih debatable ya putaran seri 3 di mana. Dan memang belum diumumkan secara resmi, tapi setidaknya dalam penentuan seri 3 nantinya plus seri 4 itu daerah yang benar-benar aman. Jadi kalaupun undang penonton pasti di sekitar situ kan? Iya. Atau Oke. orang-orang sekitar itu atau undangan dari klub yang notabene klub pasti tahu, oh ini aman 2 kali vaksin, ini sudah PCR dan sebagainya. Jadi, Tapi kan lu pasti malah lebih pusing juga pengamanannya karena kalau lu masih sistemnya di satu kota tertentu, lu siapa nih? maksudnya itu yang Mereka. teman-teman lu itu, ya kan? Karena otomatis kan ada dari kota lain mau dateng, Iya. ya. Artinya lu kan membuat repot kepolisian, Ya. kemudian juga teman-teman dari TNI mungkin karena menjaga pengamanan gitu loh. Ini kan resiko yang gue pikir belum Besar. siap lah. Satu musim dulu lah, 3/4 musim, percobaannya 1/4 musim, musim depan baru kita mulai gitu loh. Sekarang tanpa penonton aja kayak gue bilang, bis Banyak ada yang muncul. kena, demo klub sendiri, ini kan lagi tren nih, Ya. demo klub sendiri. Lalu kalau geruduk-geruduk, ratusan orang kumpul, ribuan orang kumpul, terus Nggak, misalnya, gini. Nah, itu kan, ayo. Tapi ini Mas gini. Hanif, Ya, ya, oke, oke. alasannya gitu. Alasannya kenapa sih tiba-tiba kepingin masukin penonton gitu di stadion dalam kondisi yang sekarang Bang Nggak, Falin udah. Ya alasannya bukan itu negara, tanya. ya, Jadi gini, maksud gue gini. Sekarang tadi kan gue juga di perjalanan gue denger di radio. Ini kayak Jakarta kan udah level 2. Semua masih 3 menuju 2. udah 2, Bro. Udah 2, berapa udah 2? Udah 2. Kapan Karena kemarin? kayak misalnya nih apa namanya Ancol dia buka, terus bioskop di Depok juga udah boleh pakai penonton, boleh bawa anaknya. Ya Nah, lagi itu- bioskop kagak boleh pakai penonton apaan? Enggak, maksud gue artinya sekarang boleh nonton bioskop. sekarang untuk demi asas keadilan di semua aspek sektor. Jadi sepak Dibolehin? bola- Iya, sepak bola pun juga boleh gitu. Nanti kalau Tapi- nggak iri-irian gitu kan. Tapi bener tadi kata Valen masalahnya nanti ini seperti pisau bermata dua. Bisa jadi backfire juga kalau pas yang bertanding misalnya Persija sama Persib gitu, boleh nonton masuk. Ntar kalau ada yang kalah di luar tawur. Iya tuh dia. Gimana tuh ngatasinnya? Misalnya Ya menurut gitu gua kan. jangankan kalau itu kan emang nggak pernah ketemu dari dulu. Emang nggak boleh kalau satu ya satu aja yang tuan rumah. Yang gue bilang tadi sama Hanif sama Intan, misalnya lo dibatasin 200, 2000, yang datang di 10.000. Oke, 2000 yang boleh masuk. Yang Sisanya? sisanya siapa yang ngurusin lo? Suruh pulang, suruh nonbar, terus mereka kemana? Ini yang gua takutnya, efeknya itu Prakteknya kan. gimana? Jadi akhirnya lo bukan pusing yang di dalam, yang ditayangin Indosiar main di dalamnya. Aman aja. Yang Di lo nggak luar tahu ya? kan di luar ya. Pak Kapolres Pasti sibuk kan tuh. gini nih, operator apa namanya keputusan pemerintah untuk mengizinkan itu kan nggak mungkin keluar kalau nggak ada request dari operator, bener nggak?
Bukan request ya. Sepengetahuan saya itu pemberitahuan bahwa ini loh penerapan Sudah prosesnya bisa seperti apa. dilakukan. Iya, sudah bisa jadi- dilakukan. Jadi bukan request. Tapi mulai match-nya kapan? Pendapat pribadi lo ya, pendapat Iya, pribadi iya. lo ya. Jadi Mulai match kapan? Oh, kenapa? kalau mulai Seri match kapan kedua. belum Seri kedua ya? seri kedua sekarang loh. Belum bisa Belum tahu lah. dilakukan, tapi paling tidak tahun depan itu sudah mulai dilakukan. Nah, untuk Nah proses oke, maksudnya tahun depan oke, maksud gua Iya, nggak tahun depan sekarang kan? Februari udah Januari udah ini bro, masih- udah masih seri Iya artinya nggak langsung sekarang kan? Nah, oke, kalau tahun depan kita bicara mungkin pendapat gua bisa beda gitu gue loh. nggak tahu Seasonnya masih season ini maksudnya. Iya cuma tahun oke depan. lah. Iya, ya. Tapi nggak langsung kayak ada aturan ini minggu depan udah bisa Oh gitu. enggak, Menurut gua ada siap. prosesnya itu enggak. Tapi Jadi juga menurut gua ada aspek politis propagandanya juga buat keluar ya. Buat kita tuh udah lebih baik lah gitu negara-negara lain. Ada itunya lah kalau gue lihat kan di negara Ya karena kan kita juga akan ada nonton, Indonesia boleh nonton, Open November di Bali. betul. Ya terus ada Itu GP, sih. MotoGP, terus contoh nah sekarang Manda. kalau misalkan walaupun ini, tanpa bendera. misalkan sekarang kan lagi di pakai bendera. seri 2 kan. Seri 2 di Jogja dan Jawa Tengah. Kemarin sampai ada tim yang melihat langsung bukan hanya soal pertandingan, tapi situasi di sekitar. Jadi mau di Jogja dan Jawa Tengah sudah dibuka untuk anak kecil ya. Iya, Nah, iya, itu betul, kan betul. indikasi kan. Lebih aman dan lebih berani ketika nanti dilakukan penonton. Iya poinnya sih gue ntar juga jangan sampai jebretin potong video gue terus gue pro tanpa penonton ya. Tapi bagi gue bukan masalah ada penonton di dalamnya. Tadi gue bilang apa kan ada bahasa kerennya tuh. Dampak ekses itunya dari yang nanti syarat-syarat yang ada, jumlah kuota yang ada. Ya. Kita Kontrol nggak dan yang semudah Eropa menurut gua ngurusnya. Ya. Gitu. Kalau Eropa negaranya kecil, ininya Ya. jelas gitu loh. Kalau gitu tuh kan emang besar, Kepulauan juga ya. lebih masif juga penontonnya segala macam. Terus satu lagi, itu kan Dan dari lebih galak penonton kita. Mendagri kan disebutkan 25% dari kapasitas stadion. Nah, kita kan nggak tahu pasti nih. Kalau ukurannya kemarin di Manahan, iya, itu sudah single seat, penomoran jelas. Tapi kan ada beberapa Nah, iya, case itu kan. yang itu harus benar-benar Iya. dinomorin kan. Memang ini dalam tanda petik pembelajaran buat panpel setempat. Nextnya harus seperti ini kan. Ya Tapi pakai kan feeling. Nggak semudah. Pakai feeling nih kayaknya nih 25% nih. Terus ada lagi yang menurut gue sedikit menyulitkan dalam syarat itu. Kalau gue baca ya, kan itu Iya. kan penontonnya harus swab PCR kan, Iya. 2 hari sebelumnya dan swab antigen di hari H pertandingan. Jadi buat bayar itu aja udah nggak Mahal. kuat bro. Oh, Udah double bayar. atau kali. Enggak, 2 hari lu swab PCR, pas hari H-nya lu antigen. Oh iya Jadi berat. berat kan. Jadi Itu kan Ya, belum ketetapan Mas Bro. tapi Karena itu udah termasuk persyaratan. Lebih mahal dari harga tiket. Iya, Oke, karena oke. kemarin ada masih ini masih debatable juga kan, karena ketika itu sudah 2 kali Vaksin. vaksin dan hijau di aplikasi plus dia sudah antigen, aman antigen pada hari itu. Jadi ya. tetap pakai peduli lindungi kan. Iya. Oke, mudah-mudahan pandemi cepat berakhir lah ya supaya bisa cepet-cepet nonton ke stadion. Nah ini juga kita bakalan lihat dulu nih ada Best Player of the Week di pekan ke-7 kemarin. Ada ini dia. Oh ini pelatih terbaik ada Coach pelatih sama apa Aji pemainnya? Santoso. Ya. Terus pemain terbaiknya ada Taisi Marukawa dari Persebaya. Pemain muda muda terbaik terbaik. ada Alfrianto Niko dari Persija Jakarta. Ini yang ngadain siapa? LIB apa PSSI? Technical TSG. Study Group TSG dari LIB. PSSI, ya. Coach Danur. Coach Danur, Yayan, ya? Jayen sama And the gang lah. Coach Imran. Ini tapi bukan Jadi top Imran masuk sekarang. Nah Imran kan pelatih. Sekarang jadi asisten dia. Udah enggak kan? Ih, jadi asisten. Oh nggak tahu kalau soal itu. Sekarang jadi asisten ya. Kan Asisten udah ada pelatih Ian, kan? Andrew. Iya tapi kok ada di technical study juga? Ya mungkin enggak. Tapi nggak menangin orang Saya PSIS. cek lagi ya. Lu biarin aja kali lain Ya lah. tapi hebat loh. Enggak, PSIS saya kira sampai sekarang kagak kalah-kalah bos. Hebat loh, menang Iya, terus. tapi itu tadi Salut gua. penilaiannya itu berdasarkan apa aja sih Mas Hanif? TSG Jadi- tuh kompleks ya. Jadi gue pernah dapat itunya rumusnya dari Om Danur tuh. Jadi ada technical aspect, terus attitude. Technical aspect itu misalnya dia satu lawan satunya, terus apa namanya agility-nya, terus kontribusi buat timnya, gitu-gitulah. Jadi ada 9 aspek. variabel tuh, gitu. Ada variabel. Tapi memang tambah statistik. Jadi itu dikombinasi. Cuma yang di depannya tetap itunya aspek intuisi dari TSG-nya. Iya. Karena kadang-kadang statistik kan nggak mencerminkan. Passingnya sukses, iya sukses, tapi passing sukses ke belakang misalnya. iya. Nggak bisa dinilai. Dan 9 variabel itu berlaku untuk pemain terbaik dan pemain muda terbaik. Iya, iya. Itu sama perhitungannya. Oke, nah terus ini juga ada untuk apa posisi-posisi terbaik. Ini ada best 11. Ini dari mana? pekan Ini dari ke-7. sana juga, dari mereka juga nih. Iya, Dari sama Jebret nih? sama ada Teja Bukan, Paku Alam, ada Tuh. Pet dari Ada- resmi. ya? ada Adi Setiawan, Septian, Fortes, Niko, Nah, ada Niko. si pemain Persebaya Manahati, tadi. ada Pluim. Marukawa. Manahati, Yang Pluim.
bek kanannya siapa tuh? PSIS si Iya. Ferdian Wahyu. Ferdian Wahyu. Terus Nick kirinya, Kuipers, Ada. Firza sama si Adi. kok Adi Adi taruh di, Surabaya. Adi ditaruh di Ya, kiri ya? ya soalnya ada dua. Mungkin Firza kali itu harusnya kiri. Ah, Firza Bu. Iya, Firza Andika. Firza tukar tuh harusnya tuh. Firza ke kiri. Ya, terus di depan ada Carlos Fortes, ada Alfredo Nico sama Septian David. Iya, ini sih udah mewakili. Iya memang ini kan pekan ya, jadi emang Di pekan kemarin. cuman satu pekan doang gitu dan satu pekan kan yang mainnya cuman Sekali doang. sekali. Iya, iya. Jadi emang di situ yang menonjol ya. Kalau dilihat sebulan kali ya baru mungkin kita bisa lihat Best 11 beberapa of the month alternatif gitu gitu ya. loh. Kalau sebulan, kalau seminggu emang kemarin si Persebaya emang lagi bagus kan kemarin mainnya kan. Dan untuk menentukan ini tiap pekannya mereka tuh diskusi ini banget loh. Ya karena itu Intense. Iya. ya karena itu kerjaannya. Bukan maksud gua ketika hanya menentukan per pekan aja di PTB-nya itu lama. Betul. Apalagi yang bulanan. Lah enggak dong, karena kalau udah perlu per pekan, bulanannya lebih gampang nih. Iya, Karena lu karena pekannya dibagi. udah ketemu. Iya. Nggak mungkin lu keluar dari Enggak. 4 Kemarin- orang dalam 4 minggu itu jadinya. Kemarin ada yang kasus yang September itu kategori pemain Ini terbaik. komdis atau technical study sih? Yang technical Kenapa study. kasus lu? Bukan kasus, maksudnya kemarin Oh, perhitungan. karena bukan masalah kasus Mbak. nanti ada masalah komdis. Redaksional aja bro. Contoh. Jadi kan kemarin penentuan pemain Case-nya. terbaik itu ada 2 pemain yang sama-sama 2 kali menjadi pemain terbaik. Nah, pekan. itu akhirnya debatable kan. Akhirnya menang malah bukan dua-duanya itu. Ya, menang itu. Nah ya itu Spaso kan makanya menang. maksud gue, berarti kan nggak akan jauh dari yang menang di 4 minggu. Nggak akan lari, nggak akan lari. Tapi kalau lu ngomonginnya sebulan sekali, Oke. ya lebih ribet Evaluasi. lagi. Lah iya supaya Yayan juga masih terus berkomunikasi dalam sepak bola gitu loh. Supaya ada Dia- kerjaan yang lebih kompleks Iya lagi karena ya. kan dia lagi nggak ngelatih. Oke, nah itu tadi bagian dari pekan Dia ke-7 emang ya. cocok akademisi loh, dia kan udah ngambil A+ kan. Iya, iya, Harusnya kan ngelatih. Dia instruktur. Nah ya. ternyata dia memang lebih suka untuk akademis, Coach Yayan ini. Oke, itu tadi Sama bagian dari pekan asosiasi. ke-7 ya. Terus kita lihat pekan ke-8 ini juga bakal keisi sama siapa lagi nanti best player-nya. Terus ini juga udah ada jadwal ya, apalagi udah mulai dibuka kemarin sama PSIS yang dapat poin penuh ngelawan Barito Putra. Tapi seharusnya Barito Putra kan dapat itu ya penalti. Penalti. Inilah yang rame Akhirnya nih. jadi Di Liga 2 tuh, juga. 0-1 menang. Itu PSIS pas menang gue dong. yang siaran sih. Emang Oh, gila lu itu. siaran. Gila wasitnya sih. Jangan bilang gila juga lah. Iya. Nggak habis Dalam tanda petik. pikir. Dalam tanda petik, bro. Walaupun kita speechless lah ngomongin ini. Tapi kalau di sini lu nggak apa-apa. Iya kan? Coba lu ngomong pas lagi siaran. Tapi ya kemarin itu gue gimana? ngomong Om Iko, gila. keterlaluan. Oh iya keterlaluan. Keterlaluan ya. Karena sebetulnya posisinya itu mutlak telak, mutlak telak. Iya. Jadi udah mutlak telak karena dia si Bagas ini pinter, dia sengaja drive in ke dalam supaya diambil beneran. Jadi emang udah di dalam posisinya. Terus wasit tengahnya si Farul Rozi itu datengin Awe nanya. Itu kan berarti positioning dia dan juga kepercayaan diri dia kan nggak utuh ya, sehingga dia ragu gitu. Malah diulang udah gitu kamera TV bro, diulang-ulang bro sengaja. Itu emang. Jadi mau nggak mau kita harus omongin kan. Dan sebelumnya kan kejadian yang pertandingan Persija sama Arema. Jadi masih dekat kan masalahnya itu kan. Yang Oki Dwi Putra wasit senior lagi. Iya, Itu kalau ini siapa? Bahrul insiden. ya? Tapi setahu Farul Rozi. tapi setahu gua ya, sekarang tuh aturan untuk ngelihat offside ataupun pelanggaran cuma boleh 2 kali. Replay itu. Replay itu. Nggak yang bisa sampai berulang kali. kali, Nggak tahu lah kalau kemarin sih mungkin dari berbagai Iya, angle iya diulang-ulang berulang kali. Terus gitu. udah lewat nih momennya, ntar pas begitu ada jeda diulang lagi. Diulang. Oh, pengen diomongin berarti sama ini. Oh gitu. Dan kembali lagi Barito sesungguh-sungguhnya nggak layak kalah. Karena Iya. secara peluang mereka juga punya peluang Di Banyak. luar dari yang di luar dari insiden putusan itu. itu. Permainan juga nggak kalah kan. Ya, tapi itulah yang sekarang memang menurut gua dimiliki oleh PSIS. Iya, Gitu. ada Harus apa ya? evaluasi. Iya dia Beruntungannya tuh. iya dia kalau dia emang fortunanya tuh- dia memang kalau menang yang emang harusnya menang. Tapi juga lagi Kalau kesulitan pun 50-50 dia tuh dia bisa menang. bisa ngejar 2 gol ketinggalan, iya. bisa apa. Jadi emang kalau tim lagi Hoki, iya bahasa Sunda tuh lagi milik. Lagi wangi. Iya, Lagi lagi wangi. milik gitu. Lagi Ada wangi. aja dapatnya gitu dan Faktor kakak Imran kali ya. dan ini masih udah enggak kan? Imran Kan tuh terus kemarin. Iya, kemarin jadi dia jadinya oke. Tahu dilanjutin hoki juga terus. oke gitu. Oh. Dan lu bawaan lu tuh kalau emang lagi enak kan enak aja. Main bola kan juga gitu. Lu lagi wangi enak aja bola kayak gimana aja lu yang dapat. kemarin itu kan menurut gue ini kan emang kerjaannya Imran, maksudnya timnya Imran. Ini pelatih si Yan Andrew Jilan ini kan tinggal nerusin doang. Dan menariknya ini kemarin laga keduanya dia nih. Berarti laga keduanya tanpa Imran. Tapi timnya kan udah ada. Cuma kemarin itu separuh pemain PSIS itu beda bro. Oh, Karena beda. 3 dipanggil timnas, Oke. 2 yang mengalami cedera, separuh. Jadi yang kemarin tuh Tetap bisa menang. Tetap bisa menang, stoppernya dua-duanya Si Angga, lokal. Dewa. Depannya si Bruno Silva cedera, akhirnya pakai lokal. Gila, lu masih Ya, bisa Yang menang. mana nih, pertandingan, yang bisa kira? pas pertandingan sebelumnya
itu kan kebetulan gue diajak Si ini. diajak teman nonton. Jonathan kan. Dan itu PSIS. ada beberapa petinggi dari PSIS yang sengaja di tribun kan, menyaksikan langsung, bahkan undang beberapa yang sangat dekat. Memang mereka mengakui dari sisi persiapanmu sebenarnya tidak menduga kalau hasilnya sampai seperti ini. Sejauh ini Ketika pertandingan sebelumnya, Jadi- 3 pemain timnas, 5 cedera. Iya. Jadi pemain-pemain yang Ini benar-benar pemain- sisa gitu loh. Iya, second line-nya. Jadi Itu salah bukan satu lalu, tim bukan yang sekarang ya, belum bukan pernah lalu, kalah, sampai kan? segitunya. Iya. Jadi salah dia satu tim yang belum pernah kalah kan? Iya. Bersama belum. Persib. Iya. Iya. Oke. Sekarang Nah, siapa sih yang punya PSIS? Yoyo. Ayo, Masih- yo. masih Pak, ya? Masih, Iya, masih Pak. ownernya masih dia. Nah, oke, Saham- berarti sekarang saham tuh berarti besarnya. PSIS jadi naik ke puncak klasemen Liga 1 yang Lewat ngegeser Bayangkara ya? Bayangkara. 18 poin dari 8 laga. Terus Barito turun ke dasar klasemen dong ya, jadinya dia baru Iya. 1 kali menang kan? Yang kasihan gue lihat kemarin tuh pemain-pemain Barito tuh langsung duduk lemas mukanya nanar gitu. Iya, iya. Apalagi Sebelumnya kalah sama Sleman ya? iya, kalah sama 3-2 Sleman, ya? betul. Jadi dia kalah beruntun dari Bayangkara, Sleman, terus PSIS. PSIS. 3 kali beruntun. Dan ketika Iya. melawan Sleman pun nggak kalah dari sisi permainan loh. Dan mereka selalu Cuma lawan lebih banyak, baik iya. lawan Bayangkara maupun lawan Sleman, mereka tuh bikin gol duluan terus. Iya, iya, Bikin- selalu terus ngebuka ya. dibalikin lagi. Ya. Tapi kalau mereka ketinggalan juga mereka selalu akhirnya Tapi mereka bisa. memang nggak punya metronom sih, maksudnya playmaker yang bisa menata serangan gitu. Jadi kayaknya kayak di tengahnya itu pekerja semua. Kan ada tuh. si Lutfi, sama si Bayu, Bayu. sama orang ya? Dia Lokal sama semua. tipenya mirip-mirip gitu, bukan yang breaker di Iya. depan gitu. Jadi gitu sih. Iya, oke. Ya gitulah. Jadi Nah, tapi- keberuntungan belum berpihak ya. belum berpihak. Beda sama PSIS ya. Persija juga kalah. Persija sama lagi wangi. Persija kalah. Iya, kemarin lawan Arema kalah. kan. Iya itu, rame Iya, juga. terus ramai juga ya sama Kalah wasitnya, tapi dengan segenap kontroversi itu. Si Oki dilaporin tuh. Iya dilaporin sama gitu. ya udah, tapi tadi lagi main juga nih, baru kick off jam 6.15 ada Persik lawan Persipura. Ah, Tapi jam berapa? jam 6.15. Jam 6 Bukan bersih. jam 8 Jam gua. Jam 8 4 Persebaya. Oh iya, aduh. Jam Jam 6 belum 6.15. mulai dong, jam 6 mah. Iya. Enggak tegang gua kira gua jam 6. Makanya gua jam Nanti yang 6. jam 8 ada Persebaya sama Persela, Bang. Palingan gua jam 8. Jam 6.15 ada Persik lawan Persipura. Nggak tahu berapa-berapanya, tapi ini dua-duanya tuh sama-sama baru kalah kan. Nah, ini kok Yang kayaknya pendiri ya? dua-duanya kayak lupa cara menang gitu. Kenapa sih? Yang mana? Cara menang. Dia harusnya naik sepeda dulu biar tahu. Oh, oke, Kalau naik oke. sepeda kan biar lama nggak naik sepeda tetap nggak lupa. Keingat. Terus ada juga nih nanti bakal ada Persebaya lawan Persela ya nanti malam, Bang Valen ya, sama Om Yuke nggak? Enggak. Enggak, oh oke. Terus ini juga, nah dari pekan ke-8 ini emang nggak ada super big match, tapi kemarin kita mau bahas dikit pertandingannya, udah ada 2 klub yang suka demo nih nanti. Coba lihat lagi jadwalnya kapan sih main? Sleman Persib. sama Persib ya? Jumat ya? Waduh. Hari Jumat jam 8. Dan mereka ketemu. Bukannya Bali lawan Bayangkara tuh? Oh Enggak, Persib lawan Sleman PS ya? besok. Iya, iya. Ya, Persib lawan PSS Sleman. Ini tapi dua-duanya baru menang nih. Iya, ini seru ya. Menurut gue Persib paling tidak dua-dua tim ini keluar dari tekanan lah. Tinggal sekarang mereka benar-benar konsisten apa enggak gitu. Apakah itu kemarin ngeprank supporter doang biar enggak terusan demo gitu. Atau memang di- kualitasnya meningkat Yang mana gitu. Sleman? Dua-duanya. Di 2 laga itu kebetulan gue juga diundang nih, diajak nih waktu di Lu gak ada Magelang. kerjaan ya? Lu diundang siapa aja lu bisa datang. Kerjaannya diundang terus emang enak Ya banget. makanya lu gak ada kerjaan. Jadi memang kebetulan gue bisa masuk sampai lihat ruang ganti seperti apa. Beda banget. Jadi ketika pertandingan Persib memang mereka ketegangan itu terlihat kan. Bahkan tapi sayangnya waktu selesai pertandingan gue di atas di tribun VIP. Kalau misalkan gue waktu itu turun, ya tahu banget apa yang terjadi pada saat itu kan. Jadi bahasa Oh, seperti yang apa kan? masalah kemarin ya. Itu kan rame, dianggap ludah, dianggap enggak itu kan. Nah, beberapa memang menyebut itu enggak, tapi memang ada gerakan-gerakan yang mengkhawatirkan. Gerakan gitu. agresif. Iya, ya gue sempat turun, tapi sudah telat, sudah terjadi. Jadi, tapi untungnya waktu itu, jadi itu kan ada 2 kali press con kan, soal teknikal pertama. Nah, yang kedua, setengah jam setelah pertandingan, ini Rene Albert sama manajer Bayangkara Pak Marji itu udah pelukan ketawa-ketawa, terus langsung press con lagi jam setengah 12 malam. Setengah 12 malam ya? Iya, langsung press con lagi. Itu udah baikan? Kenapa? Langsung baikan? Langsung baik kan, mereka damai. juga ini. Cuman setelah itu besoknya, waduh netizen, Media. iya ngambilnya hanya gambar yang 2 detik itu kan, rame. Iya, iya. Nah itu yang terjadi sebenarnya seperti itu. Dan poinnya kan sudah ada masing-masing pihak punya Klarifikasi klarifikasi kan. Iya. Tapi ya inilah dia kalau sudah di netizen tuh nggak bingung Iya, iya. mau gimana lagi karena netizen ini kan emang dia punya
ada yang anonim, ada yang resmi gitu kan, tapi udah yang namanya kegulung, Iya. ya udah gitu loh. Memiliki galaksinya sendiri. Iya, tapi Bisa artinya- Nah, dihentikan. kalau yang Sleman lebih mengkhawatirkan lagi, Bro. Kenapa? Padahal ya bayangin aja pertandingan malam, ketika itu memang sedikit-sedikit ada tuntutan menang ya bagi Sleman ya. Itu yang dikhawatirkan memang yang di luar. Bener kata lo, memang yang di Iya, luar itu yang yang susah, nggak dikontrol yang kan, bisa yang nggak bisa diantisipasi. dikontrol. Jadi pada saat pertandingan, bayangkan kalau misalkan itu seri, udah. Pecah tuh. Mungkin di Jogjanya yang Chaos ya? sedikit iya. Waktu itu gue udah balik nih mau ke hotel kan. Lagi-lagi diajak temen, Bro. Iya makanya Dikasih tahu. kerjaan lu itu aja. Nanti Jam setengah 11 malam, gue udah balik ke hotel. Ditelepon, Mas ini ada ini. Waduh, akhirnya saya dengan teman-teman media setempat diajak kan, oh gini. Sampai 900 orang tercatat loh. Dari Sleman Datang kan? ke Solo. Ya, itu kan yang gua bilang. 150 motor akhirnya diamankan. Untungnya tidak rusuh ya. apa-apa. Iya, karena tapi kan sempat namanya Brimob segala macam itu udah di batas kota Solo Betul. sama itu kan Kartosuryo. Itu yang gue bilang. Iya, jadi- makanya itu dia Kapolresnya Bapak Simanjuntak. Ya, sampai Pas. nyebut ini masalah itu yang akhirnya di quote di beberapa media. Ini masalah internal kok dibawa ke kota lain, harusnya di kota sendiri, ditambah lagi di Sleman jangan datengin ke tempat lain. Pemkot turun tangan. Ya inilah sepak bola kita ini luar biasa memang. Jadi kalau bisa dibilang tuh Biasa di luar maksudnya. kalau misalnya mau dibilang sepak bola kita emang independen dari pemerintah juga ya enggak juga. Nggak juga. Bro, lu Karena kan pernah di ternyata stadion, begitu Bro. yang di klub-klub di daerah pun kan kalau lu nggak bisa mengadu ke komunikasi dengan klub, akhirnya lu bisa berkomunikasi dengan Instansi yang lain, ya. dengan pejabat pemerintah setempat gitu loh, bahwa ini tuh punya masyarakat ini gitu loh. Bro, lu kan pernah nyetadion dalam bahasa lu kan yang Iya. sampai supporter bahkan di Sleman juga kan. Iya, pernah. Dalam situasi kayak gini menurut lu gimana, Bu? Dengan supporter Sleman dan BCS ini? Apa komunikasi yang paling pas? Ini kan Untuk meredam mereka. mereka nggak nyerang klub lain, tapi internal kan. Tapi dampaknya bisa ke Ya, klub artinya lain. kalau di situ sih bagi gua leadershipnya Marco dan PT Palladium yang Oh, gitu. yang harus paling berperan ya, karena Oke. apapun itu namanya Karena muaranya di situ ya. BCX dan ini kan mereka tidak melalui BCX, mereka kan melalui namanya Slemania Fans. Dan mereka tidak gangguin yang lain gitu loh. Iya. Tapi bisa jadi eksesnya jadi terganggu yang lain karena dia datengin terus tim ini Iya. kemanapun berada kan gitu. Nah, tetapi kalau memang PT Palladium SS itu dan Marco dalam hal ini yang mereka kejar bisa menunjukkan leadership skillnya mereka, harusnya ini harus bisa segera lah ada penyelesaian gitu Yeah. loh, karena ketika yang mereka minta Marco out, Arthur out dan satu lagi Dejan. Dejan Dejan out, kan itu yang mereka inginkan. Nah, Yeah. dalam proses negosiasi itu kan nggak bisa sebenarnya dua-duanya mendapatkan Dimenangkan yang ya? mereka inginkan, Iya. kecuali itu perang gitu. Tapi dari sisi ilmu mediasi dan juga ilmu Kompromi. negosiasi kan ada di situ yang memang sebagian dari lo ada yang nggak diterima, tapi ada yang akhirnya lo Terima. juga berikan. Dari sisi lain juga begitu. Nah, gue menunggu itu dari si Sleman ya. manajemen itu gitu loh. Karena kan alasan terakhir kan Pak Agusnya udah nongol, si ibu yang nggak nongol kan gitu. Kalau yang dari berita nih. Iya. Gitu sehingga mereka tidak bisa buat keputusan. Tapi apapun itu kan yang kita tahu di media. Yang kita nggak pernah tahu kan sebenarnya apa yang terjadi sih di dalam antara supporter, kemudian manajemen, kemudian dengan CEO-nya itu yang kita kan nggak pernah bisa benar-benar Ini tahu ultimatumnya gitu loh. ya. Bener nggak sih hanya seperti yang diberitakan gitu kan? Tapi kalau ini 3 poin Len, ini ujungnya 2-1 atau 1-2 Len. Oke. Nah, Kalau Enggak, kalau dua menurut- kan udah jelas Marco bilang keceplosan. Ya. Sehingga itu tidak mungkin terjadi juga. Gitu, dia udah klarifikasi dan dia udah meminta maaf. Tapi itulah yang paling membuat marah kan, supporter kan gitu. Nah, ketika yang nomor 3 itu kan kemarin kan sebenarnya kan mereka udah ketemu terus mereka juga ultimatum Seninnya harus diumumin. Iya. Nah, Seninnya udah diumumin, tapi cuma gitu doang pengumumannya. Jadi dianggap sama supporter tuh kurang Kurang gigit ini apaan nih? Cuman kayak gini doang gitu loh. Nah, mereka minta lagi. Jadi ya itu yang gue bilang, itulah ya kemampuan untuk bisa berkomunikasi dengan supporter ini menurut gua harus bisa dilakukan. Dan sekarang terakhir yang gue tahu kan mereka meminta untuk yang di warga Sleman memasang bendera PS kan, memasang bendera PSS di depan rumah mereka. Ya. Untuk menunjukkan bahwa Aksi Sleman itu dukungan milik ya? milik Balik. masyarakat Sleman Iya. gitu loh. Inilah Nah. sepak bola di kita, Intan. Ini tapi dari semua polemik yang ada nih, ini berapa skornya kira-kira Om Yuk ya? Oh iya, balik lagi ke skor ya. emang Hampir ngomongin, lupa. ngomongin bola Indonesia itu lebih banyak
menarik polemik daripada pertandingan. Hampir lupa Ya kan saya. polemiknya banyak nih. Kita belum ngomongin pertandingan nih. Gimana nih prediksinya Om Persib Yuke? ya? Ini yang Robert out masih ada Persib nggak? sama Sleman. Ngomong Robert out sejak menang kemarin. Udah nggak ada Enggak juga? ya, kayaknya udah nggak Udah nggak ada? Udah Enggak. adem tuh. Cepetan. Enggak. 4 kali mereka seri terus Persib ya. Malah, ya. malah yang rame kan apakah skuad yang sama nanti turun lawan PSS. Nah, Enggak, padahal kan si Eko sama dia nih paling banter Yuke. seri Persib. Yang satu lagi malah bilang kalah. Tentunya menang Persib. Lawan Bayangkara. Sekarang Ya, gue ini Sleman sekarang sama gue menang Persib. gue pegang Persib. pegang Persib menang. Pegang Persib. Nah, nanti Tapi menangnya nggak banyak lah, tipis Iya. lah. oke, Om Kenapa lo? Udah ditegur ya? Nggak mengenangin Persib? 1-0 Persib. Persib. Abang berapa, Bang? Berapa? Ini Gue 1-0 Persib. untungnya pas yang siaran bukan gue nih, gue malamnya. Persija kan. Ya kan? Persib lawan Sleman jadi gue bisa tenang sambil nonton. Berapa? Seri lah. Dua-duanya penontonnya galak kan. Gue Main mending seri aman. aja. Aman sih. Ini mainnya Dua-duanya di mana? kalah, Bos. Mainnya di mana? Mainnya di mana? Mainnya ya di Jogja. Jawa. Jogja. Maguwo, ya? Maguwo. Di Jogja. di Jogja Maguwarjo. Secara Kalau ini kalah, diunggulkan. demo lagi. Biarin Lah, aja. di Maguwo, kok di Maguwo? Maguwo Sleman dong. Sorry. Bukan dong. Ini Magelang. Ih, ya. Magelang. Oh, Muhammad Subroto. Subroto ya. Oke, kita lanjut ya. Nanti kan lusanya hari Minggu ada big match antara Bayangkara ketemu Bali United. Ini dua-duanya adalah tim yang udah lisensi AFC nih. Nah, terus ini kan kita tahu kemarin ada 9 klub. nggak ada pertandingan. Kenapa? Hari Minggu. Sabtu itu Sabtu. Ada. Ini Sabtu ya? Sabtu. Oh, Sabtu ya, Sabtu. Benar-benar. Minggu Liga 2 ya? Lu sana Sabtu. juga ya? Nah, ini Sana lagi Sabtu. Kemenangan. Bang Valen kalau lihat match ini Bayangkara yang bakalan ngamanin posisi di puncak klasmen atau Bali United? yang Dua-duanya bisa nih, potong jarak? dua-duanya nih kaget karena kalah. Iya. Nggak ada Iya. dalam skema mereka dalam pertandingan kemarin kalah. Paling banter seri kali dalam pikiran mereka. Bali lawan PSM, Bayangkara lawan Persib. Katanya kalah, jadi pukulan lumayan juga nih buat mereka. Jadi bakal seru karena dua-duanya pasti nggak mau seri pun nggak mau. Ya. Gitu harus menang karena PSIS-nya menang lagi. Benar. Jadi mereka harus ngejar. Under pressure ya. Benar-benar, dan ini kan sama-sama skuadnya utuh kan, Utuh, dua-duanya. utuh. Paling inilah Wawan tabok-tabokan sama si Pacheco kan. Iya. Jadi berarti Wan yang nggak bisa main ya. paling banter itu adakah kendala secara internal gitu. Misalnya ini teman-temannya Wawan, ini teman-teman Pacheco, benar-benar sih nggak ada kan. Dan di sisi lain Bayangkara gue pikir tinggal melihat bagaimana bola saljunya yang kemarin kan. Tapi kalau udah diklarifikasi semua bahwa tidak ada aksi itu, ya harusnya mereka juga udah oke lagi gitu. Waktu pelipisnya masih robek sampai sekarang ya. Waktu itu kan main lawan apa tuh? Gua tuh lihat Suboseto paling pesat nih Tapi kalau kemampuannya di Om Yuke, Bayangkara. Om Yuke Bayangkara sama Bali megang siapa? Bali ya. Bali, kenapa Bali? Gue masih impress sih cara mainnya Bali ya. Sebenarnya mereka tuh secara main nggak tergantung sama individu, tapi sama apa ya? Tapi gue lihat dia masih kehilangan si sama itu. filosofinya. Fadi, Iya, si Paulo Sergio. Paulo Sergio. Sergio. Tapi Gelandang jangkarnya. sekarang si nih yang ini nih lupa gue namanya nih. Besar. Eder. Berhasil. Ini. Eder Besar ya. Iya, yang dari Ini- Brasil kan. Ini tipenya kayak gelandang yang malas ya, tapi dia kalau pegang bola susah diambilnya gitu. Terus Brawan Nuri, Lili Pali yang belum kelihatan belum. Lili Pali belum Iya. balik lagi ke level. Tapi Kenapa mereka ini ya? secara Pano tim ya? lebih kompleks. Kalau Bayangkara memang individual ininya Lebih skillnya lebih bagus ya. Tapi dari kalau cara mainnya Bali, gua karena mungkin lebih- Bali Tapi juga udah Bayangkara nggak akhirnya mulai ganti kali ya. kelihatan misalnya emang lo bener-bener bisa jagain Eze, ternyata agak susah ngegolin bikin gol ya? Iya. Iya. Bayangkara karena dia compact di tengah tapi ternyata memang predatornya ya si Ezekiel ini. Dan gue feeling ya ini ada kartu merah loh. Nanti Iya. Karena lo tau Iya. Eze itu kan emosi Iya, ya. emosi. Terus si Leo kan suka mancing-mancing. Ntar ketempat lo. kemungkinan ada kartu merah seru ya kan Ya, kartu merah ya. salah satu kunci Persib kemarin kan Eze. Begitu dia Iya. dimatikan, begitu dia bisa dipancing, nggak bisa berbuat Kalah. banyak. Kalau Eze udah emosi udah Iya. hilang Dan si konsentrasi. Kuipers tuh kan nakal. Jago banget. Untuk bikin orang kesel. Kesel ya. Dia 15 pertama, Kuipers kan langsung press banget sampai jatuh 2 kali kan. Itu ya. Emang itu Jadi mesti. ingat Bang, tuh, akan banjir kartu. Banjir kartu ya. Dan dia kartu penalti merah. nggak masuk kan? Iya penalti nggak masuk. Rusak Eze kan? mental iya. Oke, tapi bakal jadi match yang seru ya. Nah, terus ini serunya lagi Itu yang tuh gue mereka- bilang kenapa Harry Maguire susah emang main di Leicester. Selalu ada yang namanya rasa emosional dengan tim lama tuh ada.
Walaupun dibilang udah 2 tahun, 3 tahun, tetap ngaruh. Namanya juga dia gede di situ. Iya benar-benar sama-sama AZ juga ya. Nah ini dua tim ini kan lisensi Ntar dulu, buktinya golin kan Harry Maguire kemarin ya tuh. Ya tuh, itu sebenarnya dia jago, cuman main di Leicester nggak bisa lah. Malamnya dia ditelepon kan, bos, sini lo, Sampai kesel. mana kabar lu sekarang? Ini sama kayak gitu, udah lanjut. Abis itu aku nanyain kabar akhirnya gak bisa ngegolin ya. Nah ini dua tim ini kan serunya ini udah lisensi AFC ya. Kemarin ada 9 klub. Ya ini dia ada Arema, Bali, Bayangkara, Borneo, Madura, Persija, Persib, Persebaya sama PSM Makassar. Terus klub-klub lainnya kemana? Bagi gue ini udah kemajuan ya, karena karena sebelumnya udah kan banyak ya? cuma beberapa, artinya mereka udah mulai concern, mereka mulai tahu persyaratan apa yang harus dipenuhi, dan bertahap menurut gue dari 9 ya kita harap hopefully tahun depan nambah nama-nama, karena ini kan kalau kita lihat nama-nama timnya, ini kan nama-nama tim yang dia tahu bener dia bisa lolos ke pertandingan nanti di Champions Asia atau di ada nggak sih? Piala AFC gitu loh. Nah, mudah-mudahan kesadaran kesana juga akan ada di klub-klub sisanya gitu. Tapi kalau Om Yuki seberapa penting sih menurut Om Yuki tuh lisensi AFC ini? penting ya untuk untuk menaikkan level sepak bola atau organisasi klubnya, karena kan terutama dari aspek sporting ya, aspek olahraga Ada 5 kan ya? development terutama ya. Iya, Itu development. yang kita tuh sekarang tuh sejujurnya itu banyakan semua kamuflase semua, Iya. nggak punya akal. Kan kalau di AFC itu kan punya 5 aspek kan, sporting, terus financial, administrasi, legal, ya, Iya, terus development. sama Ya gitu ya. Satu ada lagi 5 lah, infrastruktur. infrastruktur. Nah, Kayak stadion dan lain-lain ya. iya. Mungkin dari aspek finansialnya, legalnya, terus infrastruktur itu bisa diakal-akalin tuh ya. Tapi kalau dari sisi sportingnya ataupun aspek developmentnya itu sebenarnya kita tuh masih pura-pura karena kayak Elite Pro Academy itu kan bagian dari sporting ya. Elite Pro Academy semua klub Liga 1 harus punya klub akademi. Tapi yang terjadi mereka nggak ngebina akademi sebagaimana kita kenal di Eropa, mereka ngebina dari kelompok umur. Tapi mereka mengakuisisi SSB, pemain-pemain SSB, terus Daftarin. disiapin 2 minggu main di Elite Pro. Disitulah lu untung ya. Situlah gue bingung. Kenapa? Karena banyak. Diambil. Gitu. Banyak pemain Tiba-tiba banyak. lu banyak rezeki kan. Tiba-tiba rezeki diambil. Enggak, closingnya yang maunya itu. Enggak, justru gue sedih sih sebenarnya sih, bukan gitu caranya Iya, gitu, bukan betul. gitu caranya. Lu tetap harus benar-benar mau Memang investasi, ada investasi. Kalau gitu kan, aduh, kasihan. Habis itu selesai kayak sekarang nih Elite Pro Academy cuma Udah bubar lagi. cuma sebulan, bro. Yang ini nih momen Yang, kemarin. yang lagi jalannya cuma sebulan. Oh, cuma sebulan. 26 November selesai. Kompetisi macam apa sebulan? Gitu loh. Kalau bukan cuma untuk sekedar ada dan menggugurkan kewajiban. Lu bikin aja berapa waktu itu? Setahun. 6 bulan. 6 bulan, ya. Jadi sebenarnya yang Elite Pro yang mana ini? Sedap. Yang amatir apa yang profesional? Iya bisa. Nggak ada penawaran ke kompetisi lu untuk diakuisisi. Jangan. Oh, Ntar berantakan. jangan. Ntar berantakan ya walaupun. Ntar berantakan. Nggak enjoy ntar gue di jalan ini. Iya. Tapi kemarin kan banyak banget ya kontroversi yang soal wasit itu ya. Katanya ini kan PSSI mau kayak mengevaluasi lagi wasit. Nah terus ada beberapa tuntutan dari Persija Jakarta. Oh Ini iya, dia. ini yang BP ya. BP Ah, kemarin. Ya Pak Aksanul dari Madura kan juga gue lihat ngepost. Dia bilang kan ada perasaan tidak nyaman bagi yang mendapatkan keuntungan. Ada kesedihan dan kekesalan yang mendalam untuk yang mendapat kesempatan keputusan yang merugikan. Gitu. Jadi dua-dua itu sama-sama nggak enak sebenarnya, baik yang dapat maupun yang enggak. Jadi harus sama-sama dia minta harus segeralah teknologi itu supaya tegas dan fair itu udah nggak lagi bisa dibebankan kepada sosok manusianya wasit gitu loh. VAR ya? Tapi memang ada teknologi yang bisa dipakai. Nah, itu kalau kata Pak Sanul kan. Kalau gua kan waktu itu udah gue bilang, kita yang penting liga baru mulai, udahlah. Mereka lama nggak mimpin. Jadi apapun itu kita jangan juga langsung nyalain itu. Tapi makin kesini, masalahnya gue lihat keputusan yang elementer ya, salah iya gitu loh, bukan yang tidak kasat, bukan yang karena kecepatan matanya nggak bisa lihat. Bukan gitu. yang debatable. Tapi ini sesuatu yang mutlak kok gitu sih gitu. Nah ini yang Ini apakah mereka PR nih. kurang evaluasi dan kurang apa ya pendidikannya, maupun bukan pendidikan maksudnya kurang itunya apa sih namanya? Ya ini Kan mungkin udah temannya lama. dia tahu nih, udah cerita sama dia Atau nih. emang ada Jadi apa nih di belakangnya, info dari ada match teman fixing sebenarnya kalau soal materi terus pemahaman Udah tahu. mereka tuh udah sangat paham. Cuma Tapi selalu dia ada refreshing. Bahkan Dia maksa kemarin nggak ya? Refreshing dia liburan dulu dong. seminggu sebelum dimulai itu dilakukan lagi di Iya. Bogor semuanya. Penyegaran. Iya, penyegaran pasti lah kalau misalkan seperti itu. Nah, memang saat ini juga masih dalam pembahasan yang lebih serius ya, karena memang ada
komite wasit ya, dan bukan ranah jadi operator ini, gue negesin aja, bukan ranah teman dari PSSI operator. punya kan Ya. kalau wasit kan. Kalau gue gini, lihat gini kadang-kadang juga yang lu lihat di sosmed kadang-kadang itu hanya angle tertentu yang sebenarnya dari angle lain berbeda. Jadi jangan juga kita terima Percaya langsung tertipu ya. ya. mentah-mentah dari yang memang cuplikan yang dari satu sisi. Tapi gini, kayak kemarin misalnya handsball-nya Rans, yang dia dapat penalti. Iya. Saat langsung memang si Kelihatannya ada lawan sentuhan. banyak dia memang pelampung ya? bergerak tangannya, itu masalahnya. Nah wasit mungkin udah keburu prit, walaupun setelah diulang-ulang Ternyata dia bergeraknya tuh menghindari ya? tapi nggak kena bola gitu. Tapi ada gerakan. Nah itu menurut gue juga memang masih 50-50. Artinya wajar wasit Error mungkin ya. dia lihat ada gerakan itu. Tapi yang kedua, yang onside Iya, masih iya. jauh banget. Nah itu menurut gua kan emang lah kok bisa offside gitu. Terus ada lagi yang di dalam kotak penalti tapi Iya. jadi tendangan bebas tuh. Itu, Iya, iya, iya. itu kan juga di dalam benar-benar Iya, di iya, dalam iya. bukan yang di garis tipis. Iya, 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 Kok bisa di luar? Nah itu bagi Itu gua dia. kalau itu mutlak kan. Itu mutlak yang PSIS itu kan. Iya, Iya. tapi kalau yang tangan itu emang mungkin pas 50-50. disangka kena tangan kali gitu. Iya, iya. Tapi emang masalah klasik juga ya soal offside tuh sering banget kayak umpan terobosan dibilangnya Jadi offside. gini, kalau gue bilang Intan, wasit kita ini terutama asisten wasit itu nggak mau ngambil resiko. Dia nggak mau ngelihat ending peristiwanya. Dia lihat awalnya aja. Lihat awalnya bola naik, ada striker yang udah offside, langsung angkat bendera. Dia nggak tahu kalau yang terima bukan strikernya, yang terima sayapnya misalnya. Yang lain, Itu dia. Penyakitnya wasit kita gitu, terlalu cepat ambil keputusan. Kadang-kadang bola itu masih bisa, misal pelanggaran, tapi bola masih dikuasai pemain yang dilanggar. Ya. Harusnya didiemin aja kalau memang itu preventif dan mengarah ke gawang. Kadang-kadang ditiup, akhirnya kan momentum dan peluangnya hilang. Itu yang sering terjadi gitu loh menurut gue. Kita tuh nggak mau padahal kalau di Eropa kan Langsung kadang-kadang gitu ya. ditungguin aja, ditungguin dulu. Bolanya mati baru mainnya dipanggil kartu kuning gitu. Jadi bolanya jangan diberhentiin karena masih play on. Kita tuh nggak berani ambil keputusan Ya itu. berarti emang kontroversi Jadi wasit ini udah sampai ke Liga 2 ya. Iya dan mungkin Hanif ke temennya harus ngomong ke teman-temannya di sana bahwa ide dan katanya udah beli alat tuh untuk tarik garis lurus offside apa enggak dibolehin Ya. di teknologi itu. Iya, iya. Jadi- Paling enggak belum ada VAR tapi garis itu bisa dipakai. Karena garisnya katanya belinya aja mahal tuh. Jadi udah pasti lurus. Kalau yang di sosmed belum tentu garisnya lurus karena itu editan sendiri tuh garisnya gitu. Tapi kalau garis yang lurus tuh emang Oke. emang ada softwarenya katanya gitu. Iya, iya. Kan sebenarnya gini nih, kita boleh kan nih buat teknologi, buat terobosan teknologi, tapi kita tidak mengadopsi VAR. Karena katanya VAR kan udah dipatenin. Ya, tapi ntar lo kalau misalnya begitu kayak Jalu yang di Bandung BBL. Liga Bandung dong dia pakai sendiri. Itu mah pakai CCTV. Ya, maksud lo gitu kan bikin sendiri kan. Enggak pakai kameranya studio aja kameranya. Tapi wasit podcast. kita berapa, Dave? Oke. Temen tahu nggak wasit kita berapa? Kemarin yang ikut penyegaran itu sekitar 76. Nah, gue Liga takutnya 1. Liga 1, Liga 2 ditambah VAR kan nambah 3. Habis wasitnya kan nambah 3 di ruangan VAR. Udah kagak ada lagi wasit. Nggak ada lagi orangnya. Nah tadi kan itu banyak banget ya kayak kontroversi udah sampai ke Liga 2 tadi kita udah sempat bahas ya. Tapi kalau ngomongin Liga 2 gak seru kalau nggak ngomongin Dewa United. Tapi kalau ini nih Woi, Rendra. bukannya kontroversi tapi sensasi. Waduh, jago nih ya kayaknya menang terus. Rendra marah loh, dia nggak mau dibilang sensasi, Oh, dia maunya dibilang Prestasi. prestasi, karena dia membeli pemain yang dibutuhkan bukan Nah, diinginkan itu dia katanya. Cuma ya Beli emang pemain. mahal-mahal juga. Nah, tapi Dewa United ini Tapi nggak semahal itu sih kompetitornya sih. Kalau kayak Hapati kan beli pemain. iya. Tapi kalau Dewa United Hebat, ini hebat. jadi salah satu calon paling kuat. Kayaknya sih dia nih buat promosi sama Persis, gue setuju tuh omongan Dep Dagrim minggu yang lalu. kemarin. Dia sama Persis, gue rasa Udah. lumayan Sangat kuat kuat ya. lah, lumayan Iya. kuat lah. Iya. Yang gue kaget Rans. Ya, Kenapa? Iya, gua bisa kaget. menang 2 kali nih. Bener gue sebagai warga MC-nya Rans, gue juga mikir kemarin untuk awal-awal nih mungkin seri-seri, bisa menang 2 kali. Hebat juga nih kawan ini. Gue lebih kaget dengan Pati dengan performa sekarang. Lu Pati kaget karena kalah mulu. Nah, kalau Rans tuh gue, kalau Pati dia MC-nya. Sama Tio. Kan Dia gue baru sekali. Aku kan doang gue diundang, sebenarnya. launchingnya gue diundang. Iya lu juga datang. Kan ngomongin apaan sih? Ya dia kan dia ininya. Iya, Iya. ketawa. Tapi ini Iya. kita menarik konteks nih. Enggak, bukan maksudnya. Enggak bukan soalnya dia mau cerita, akhirnya juga job udah nggak ada. Di Pati udah nggak ada lagi bikin acara. Karena kalah mulu. Lu lihat ya itunya apa postingan si OO-nya. Makin lama tuh bikin kita suruh kasihan gitu. Garuda ya. Lelah apa kalian itu merugikan gitu lama-lama gue liat bingung lama-lama
Dia mulai stres nih, ya kan? Ya ampun, tapi emang sih kalau ngomongin PS Pati tuh kayak kenapa sih PS Pati tuh kayak Ini jadi kenapa tuh tim Hanif? yang Hanif tahu? kan soalnya pemainnya dia kan nggak murah Mas Hanif. Si getuk Iya, nih. pemain-pemainnya juga kan baru didatangkan. Dari Persik. Iya. Kalau melihat dari pemainnya sebenarnya standar Liga 1 loh. Yogi Iya. di sana. Tapi jadi pemain tim terburuk ya di Liga 2 ya? Iya. Kalau ukurannya setelah sekarang badak, iya. setelah badak. Dari Setelah badak. 4 grup evaluasi seperti itu. Oh, oke. Merah, Jadi merah, masalah merah, apa? merah. Apa nih maksudnya mungkin peringkat bawah kali. Iya peringkat bawah maksudnya. Iya, bukan terburuk. Iya Peringkat katanya kan bawah. begitu Bang di Kan berita. pertandingan belum selesai. Tuh. Iya. Belum ada putaran kedua. Oh ini dia nih. Buncit, Mana sih? 4 kali main. Oh iya, sekali seri, ini grup C. 3 kali kalah. Di posisi Minus keenam, 5 lagi. 3 kali kalah. Minus 5 ya. Ya dan poinnya. dia juga bisa dibilang ininya lumayan kan kontrak-kontraknya Iya, yang memenuhi iya. inilah. Terus kenapa masalahnya sih Om Yuke deh? Gak tahu, tanya sama orang dalam dah. Cuman emang. nggak Gua belum pernah nonton susah sih gua. Matchnya gua belum lihat bener. Kalau Dewa gua udah pernah nonton si Persis gua udah pernah nonton. Makanya Selasa kan ada Tapi di pertandingan luar nih. perkiraan kan? Oh, Iya, Selasa pasti. Persis sama Luar perkiraan. PSG. Ya kalau gua ya melihat lagi-lagi gini dari secara internal nih dari uji coba dia udah menang mulu nih. Gitu ternyata pada saat liganya berlangsung mungkin nggak segampang itu untuk mendapatkan sebuah kemenangan. Iya. Kemudian terjadilah masalah-masalah internal ya dari sisi pemain juga jajaran manajemen. Jadi di dalamnya juga ada sesuatu ditambah ada keributan ada kebisingan di luar juga. Misalnya yang memang menunggu mereka kalah, menunggu mereka bikin salah, menunggu mereka dianggap sensasi diserang lagi dan lain sebagainya. Akhirnya ya pasti berpengaruh sama yang namanya pemain kan. Lu lihat si ZZ kemarin begitu gagal aja dia kan nendang gawang, marah-marah sendiri. Itu kan ungkapan bahwa ada hal Pressure yang luar biasa. mereka pengen buktiin gitu, tapi akhirnya belum dapat gitu kemenangan itu. Jadi sekarang Susah. mereka benar-benar posisi pemain-pemainnya juga internal itu nggak kondusif ya. Nah, Suasana itu loh maksud gua. Terus udah gitu nyari kemenangan sekali kok susah, Susah. bener. Kalah lagi itu makin numpuk kan bebannya ya. Dan lawan pengen banget pasti nggak ngalah mau ini ya. kalah sama mereka karena ini kan motivasi kan. benar sama kayak Ransa artinya gini ini kan tim artis itu tuh sekarang tuh ada kata-kata begitu kan ini kan tim sensasi nih gitu loh. Jadi bener kata Rendra mendingan Nah itu yang tidak low nah profile. itu yang berbeda dengan Dewa Dewa gitu. kan low profile kan, walaupun main-mainnya juga Enggak ada Liga bukan 1 karena juga. kan emang si Atta sama si Raffi emang lebih artis. Iya. Kalau Rendra kan emang presenter kayak gua bukan artis. Jadi kalau- bukan tim artis. Jadi kalau gitu mendingan artis nggak usah ikut aja tuh. Nggak usah ikut. yang golin Rans tarik loh. Oh gitu ya. CS gue di lini tengah di SFC. Wede. Golin penalti Nah dua ini kali. kemarin hasil Rans ya? 1-0. Ya ini. Lewat- Maaf. Ya Ini memang yang kontroversi itu. Iya. Ini seru sih, seru banget kalau ngomongin Liga 2 masih banyak Liga 2 banget tuh banyak yang yang kita error belum bahas. daripada ini di grup D misalnya ya. Itu kan Persiba sekarang peringkat 2. Kalau dibandingkan di awalnya kalau ngelihat persiapan mereka segala macam Persiba tuh minim banget loh. Minim banget. Mendekati laga pertama ada aja masalah kebugaran pemain. Tapi malah Ya Malah itu. peringkat bagus. kedua. Terus Dan- Kalteng Putra juga kan? Dan gini positifnya ya karena juga teman-teman tadi dalam tanda kutip selebriti ataupun public figure ambil tim terus ditayangin juga sekarang sampai ke TV nasional. Sekarang lebih banyak loh orang tahu nama tim-tim dari Liga 2. Iya betul. Sebelumnya tuh kan kita tahu Nggak ngeh. cuma tertentu atau dari degradasi dari Liga 1 kita jadi tahu tim Liga 2. Sekarang jadi tahu loh paling nggak itu. Karena sering ketemu sama tim-tim besar itu ya. Nah, dan paling tidak Tim-tim artis itu. iya dan diberitain. Ya. Jadi itu yang gue bilang ketika tim itu ketemu sama tim yang artis pasti kan rame tuh di sosmednya. Jadi kan ikut naik. Paling nggak itu bisa jadi Itu sisi Naikin positifnya value. ya. alasan mereka bisa jualan juga. Ya. Sekarang banyak tim selalu bilang, ya gimana kita mau jualan? Kita kan nggak ini, kita kan nggak itu. Sekarang Bagi nggak ada gua itu alasan lagi alasan. ya. Iya. Oke, ada seru banget ya. Masih banyak yang belum kita bahas, tapi waktu kita udah habis. Makasih banyak Jibret Team. Udah nonton Devdagri, makasih CEO, makasih Om Yuki, Ya nanti kalau yang nggak puas silakan kalian nonton di YouTube pribadinya Yuki dan Yuki. YouTube pribadinya Hanif. Oke, thank you for watching dan